Ku cerahku, matahari bersinar. Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwatul Nikmah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Batang. Di samping saya, rekan sejawat saya, Bapak Budi Rusyanto SPD. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri Depok 1. Kami berdua didampingi oleh Ibu Wijiati SPD SDMSI selaku pengajar praktek saya. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak Budi ya. Maaf Pak Budi, saya minta waktunya sebentar Pak Budi ya. Iya boleh. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit Pak mengenai rencana kita besok Pak ya. Besok kan kita hari Rabu akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik Pak ya. Di kelas 5 Pak. Iya. Nah, namun sebelum kita itu melakukan kegiatan supervisi akademik Pak ya, kita akan melakukan kegiatan observasi dulu Pak. Iya. Ya, jadi tujuannya diadakan kegiatan supervisi akademik itu untuk meningkatkan kompetensi Pak dalam peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Adapun untuk tujuan dari observasi sendiri itu dalam rangka Pak Budi ya mempersiapkan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kegiatan observasi Pak, akan dilaksanakan besok hari Rabu Pak ya. Ya. Baik Pak Budi, dalam pertemuan ini ya kira-kira Pak Budi itu menginginkan atau mengharapkan situasi yang seperti apa? Situasi yang saya harapkan adalah kelas yang kondusif dan menyenangkan, di mana siswa siap untuk menerima materi yang akan saya sampaikan. Ya, jadi Pak Budi sangat mengharapkan situasi kelas yang kondusif buat siswa Pak ya, dan menyenangkan. Jadi pembelajaran Pak Budi adalah sudah berpusat pada murid Pak ya. Ya, jadi itu juga termasuk untuk peningkatan pembelajaran yang berkualitas Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak Budi, besok ya hari Rabu itu dalam kegiatan observasi Pak Budi mengajar di kelas 5 Pak ya, kalau tidak salah ya. Nah, itu kira-kira materinya apa Pak? Materi yang akan saya terangkan besok pada pembelajaran di kelas 5 adalah sistem pencernaan manusia. Bahwa sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya di dalam tubuh dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Berikut urutannya yang ada dalam organ pencernaan manusia, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Jadi itu materinya Pak ya, materinya berarti mengenai sistem pencernaan manusia ya, termasuk organ-organ manusia ya. Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya bisa dijelaskan Pak Budi? Tujuan pembelajaran besok, peserta didik dapat mendeskripsikan proses pencernaan pada manusia. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ pencernaan pada manusia. Ya, baik Pak Budi, berarti jadi tujuannya berkaitan dengan proses pencernaan manusia Pak ya. Ya, jadi untuk sebelum pelaksanaan supervisi besok tentunya Pak Budi kan sudah melakukan persiapan Pak Budi ya. Nah, kira-kira apa aja sih yang sudah Pak Budi persiapkan? Yang sudah saya siapkan diantaranya adalah modul ajar, media pembelajaran, absen kelas, dan LKPD. Iya.
sudah perlu persiapan Pak Budi ya. Jadi sudah disiapkan semua, baik itu diajar, SPT, medianya sudah, lembar evaluasinya, LKPD-nya dan lain-lain ya. Nah, untuk mendukung tercapainya kegiatan pembelajaran itu kan biasanya kan ada strategi pembelajaran Pak ya. Kira-kira strategi pembelajaran apa yang Pak Budi terapkan dalam pembelajaran besok ketika melakukan observasi? Strategi yang saya ambil untuk pembelajaran besok dengan metode pembelajaran inquiry learning, di mana siswa aktif untuk mencari dan menggali informasi tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi strategi pembelajaran yang Pak Budi ambil yaitu inquiry learning Pak ya. Jadi siswa itu menggali sendiri, mencari sendiri informasi mengenai sistem pencernaan manusia Pak ya. Nah, kira-kira Pak Budi itu menggunakan metode pembelajaran apa? Model pembelajaran yang saya pilih untuk pembelajaran besok adalah problem based learning atau diskusi kelas. Ya, jadi Pak Budi bisa menggunakan model pembelajaran PBL ya, yaitu Product Based Learning Pak ya. Kira-kira bisa Pak Budi ceritakan secara singkat langkah-langkah pembelajarannya Pak. Jadi langkah-langkah pembelajaran yang akan Pak Budi terapkan dalam pembelajaran besok dalam kegiatan observasi. Terima kasih. Langkah-langkah pembelajaran yang akan saya terapkan pada pembelajaran besok diantaranya adalah yang pertama, kegiatan awal dimulai dari memastikan semua siswa siap untuk belajar dalam kondisi kelas yang kondusif, kemudian mempersiapkan bahan tayang dan bahan ajar yang tersedia. Kemudian saya memberikan dorongan kepada siswa di kelas agar bersemangat saat mengikuti pelajaran melalui apersepsi. Ketua kelas menyiapkan berdoa selesai, kemudian guru memberikan klarifikasi terhadap kaitan materi dan kegiatan belajar yang akan dilaksanakan. Setelah itu, pada kegiatan inti, saya memberikan pertanyaan pemantik mengenai materi yang akan diajarkan. Guru meminta salah satu peserta didik untuk menceritakan apa saja makanan yang dimakan ketika sarapan. Berdasarkan cerita peserta didik tadi menerangkan tentang bagaimana pengolahan makanan di dalam tubuh manusia dan organ pencernaan pada manusia. Kemudian menggali pemahaman awal peserta didik mengenai sistem pencernaan dan makanan yang diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya saya menampilkan gambar-gambar tentang bagian-bagian tubuh pencernaan pada manusia. Kemudian murid dibagi menjadi kelompok terdiri dari 3-4 anggota dalam satu kelompok, meminta mereka mengamati gambar tersebut dan menerangkan fungsi dari organ-organ pencernaan pada manusia. Yang terakhir, secara berkelompok, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi dan pengamatannya. Kegiatan penutup, peserta didik mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan pemahaman terhadap materi. Guru melakukan refleksi bersama peserta didik tentang yang dipelajari pada hari ini. Kemudian, saya menyimpulkan materi yang telah dipelajari bersama peserta didik. Jadi sudah sangat lengkap Pak ya, langkah-langkah yang akan pembelajaran yang akan Pak Budi terapkan ya, dan juga sudah sesuai dengan model pembelajaran PBL yang akan Pak Budi terapkan. Kira-kira area pengembangan kompetensi apa ya yang akan Pak Budi itu tonjolkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Area pengembangan kompetensi yang akan saya tonjolkan dalam pembelajaran yaitu kompetensi kognitif, di mana siswa dapat memahami materi sistem pencernaan manusia yang sudah saya sampaikan.
Baik Pak Budi, jadi dalam pembelajaran Pak Budi itu lebih menekankan pada kompetensi kognitif Pak ya, di mana anak-anak itu bagaimana anak itu bisa menerima materi yang menerima dan memahami ya Pak ya, materi yang Pak Budi sampaikan. Jadi untuk area pengembangannya juga sudah baik Pak Budi ya, dan semoga besok dalam kegiatan observasi Pak Budi bisa menjalankan rencana-rencananya itu dengan lancar, dan nantinya juga Pak Budi kita setelah ini ya, setelah kegiatan observasi atau pembelajaran besok itu kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Pak, kita akan bincang-bincang lagi mengenai kegiatan pasca observasi Pak. Jadi tentang apa yang sudah Pak Budi lakukan dalam pembelajaran, apa kekurangan-kekurangannya, apa kelebihan-kelebihannya, itu nanti. Makanya saya minta waktu lagi Pak. Nanti saya akan minta waktu lagi kepada Pak Budi. Kita ngobrol-ngobrol lagi, berbincang-bincang lagi dalam kegiatan pasca observasi Pak ya. Nah untuk bisa memastikan lagi Pak ya, berarti besok hari Rabu kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelas 5 ya. Tentunya Pak Budi kan tadi sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan Pak ya, baik itu modul ajarnya, PRPP-nya Pak ya, terus medianya sudah disiapkan, kemudian tadi lembar evaluasinya, lembar LKPD-nya, semua sudah dipersiapkan dengan baik. Nah kira-kira untuk kegiatan observasi besok itu Pak Budi akan melaksanakan pukul berapa Pak? Kegiatan observasi yang akan saya lakukan besok dimulai dari pukul 8 sampai dengan 9. Oh iya, jadi dalam kegiatan observasi besok Pak Budi akan melakukan pembelajarannya dari jam 8 Pak ya. Oke. Nah nanti saya itu Pak izin menyaksikan Pak ya, ikut menyaksikan pembelajaran Pak Budi di kelas itu dalam rangka saya melakukan kegiatan supervisi akademik Pak. Ya, jadi saya ucapkan lagi terima kasih Pak Budi. Semoga besok kita dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik ini diberi kemudahan, diberi kelancaran, sehingga apa yang kita harapkan itu bisa terpenuhi. Amin amin. Terima Pak Nge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semuanya sudah siap belajar? Untuk semangat belajar, mari kita tepuk karakter dulu bersama-sama. Tepuk karakter. Tegas, berkarakter, tanggung jawab, ya bagus. Silakan kakak disiapkan. Siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalian tadi sudah berdoa bersama-sama, itu menunjukkan elemen profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, aku dijelaskan dulu tujuannya belajar pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan proses pencernaan pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Anak-anak semua, tentunya kamu dari rumah berangkat ke sekolah sudah pada sarapan semua. Sudah makan semua ya anak ya? Sudah. Nah, coba sekarang tuliskan 3 menu makanan sarapan yang sudah kalian makan tadi pagi. Coba sekarang ditulis di sini 3 menu makanan yang sudah dimakan tadi pagi. Waktunya 5 menit ya. Ditulis apa saja menu makanan yang sudah kalian makan tadi pagi ya. Yang sudah selesai acungkan jari ya. Ya, benar. Coba sekarang kakak sebutkan 3 makanan yang sudah kamu tulis. Nasi, telur, dan sayuran. Ya, lebih keras lagi bilangin. Nasi, telur, dan sayuran. Ya benar. Untuk jenis 3 makanan yang sudah ditulis. Nasi goreng, saus telur, minumnya susu. Ya bagus. Nama sudah selesai. Dah, coba dibaca. Apa saja? Tempe, telur, nasi. Tempe, telur, nasi. Minumnya teh hangat. Bentar. Bagus. Ya, dari ketiga penjelasan teman kalian tadi, teman kalian sudah memenuhi syarat makanan dengan gizi seimbang. Gunanya untuk apa anak-anak? Makanan dengan gizi seimbang adalah gunanya untuk pertumbuhan anak, supaya sehat. Coba misalnya tadi sarapan apa saja dibaca yang keras. Nasi, telur, tempe, minumnya susu. Ya bagus. Nah, dari keempat teman kalian, kira-kira kurangnya satu macam apa yang belum disebutkan, yang mengandung vitamin? Anak-anak, siapa yang bisa masuk? Apa? Makanan apa yang mengandung vitamin? Salah, ya benar. Ada yang lain kurang? Ya kakak, ya pintar 100 buah-buahan. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan apa itu sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Ulangi ya. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Berikut urutannya.
pencernaan adalah proses pencernaan yang kamu perhatikan itu di kalimat terakhir yang paling bawah berwarna coklat. Ya, nanti untuk menjawab pertanyaan nomor 1 semuanya memperhatikan sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh menjadi sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, kita awali dengan mengenali bagian-bagian organ pencernaan pada manusia. Dimulai dari mulut, makanan masuk ke mulut, kemudian dilanjutkan ke kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung manusia. Di sebelah lambung ada hati manusia. Terus setelah dari lambung, makanan menuju ke usus halus, selanjutnya ke usus besar, kemudian berakhir di anus, yaitu sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh. Jika ada yang mau bertanya sampai di sini bagian-bagian organ pencernaan manusia, yang mau tanya acungkan jari. Teman-teman, awal sudah jelas semuanya ya? Ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan mempelajari fungsi dari masing-masing organ pencernaan berikut ini. Pertama, mulut. Pertama-tama, makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi 2 sistem pencernaan, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis dilakukan oleh gigi dan secara kimiawi dilakukan oleh enzim amilase. Setelah dikunyah, makanan dikeluarkan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan yang disebut dengan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan melemas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Di dalam lambung, makanan melalui 2 proses pencernaan, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dilumat oleh dinding lambung, sedangkan secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim, yaitu enzim pepsin, renin, serta asam klorida yang berfungsi untuk membunuh bahan makanan. Secara mekanis dilakukan oleh gigi. Ya, kita mulai dari fungsi yang pertama, mulut. Ya, makanan dicerna secara mekanik, anak-anak. Pertama-tama makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim amilase. Enzim amilase itu terdapat pada kelenjar ludah. Ingat-ingat ya. Enzim amilase terdapat pada kelenjar ludah. Dan secara kimiawi dilakukan oleh enzim amilase. Setelah dikunyah, makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, setelah dari mulut, makanan menuju ke kerongkongan. Ya, setelah dikunyah, makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Ingat-ingat ya.
makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Makanan didorong ke lambung oleh gerakan yang disebut dengan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Di dalam lambung, makanan melalui dua proses pencernaan, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dilumas oleh dinding lambung, sedangkan secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim. Nah, selanjutnya dari kerongkongan, makanan menuju ke lambung. Di dalam lambung, makanan melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dilumat oleh dinding lambung. Secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim berupa pepsin, renin, serta asam klorida. Jelas ya, sampai di sini ya. Ada pertanyaan sampai di lambung? Bagus. Kita lanjutkan, yaitu enzim pepsin, renin, serta asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman makanan. Setelah makanan dicerna di dalam lambung sekitar 3-4 jam, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim yang terjadi penyerapan sari-sari makanan. Enzim-enzim yang berperan mencerna makanan pada usus halus dihasilkan oleh enzim-enzim yang berperan. nah selanjutnya dari lambung, makanan menuju ke usus halus. Terbagi jadi 3 bagian, yakni usus 12 jari atau duodenum, usus kosong, dan usus penyerapan atau ileum. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan ke dalam darah dan proses pencernaan yang paling panjang. Enzim-enzim yang berperan mencerna makanan pada usus halus dihasilkan oleh pankreas. Kalau diulangi ya, enzim-enzim yang berperan mencerna makanan pada usus halus dihasilkan oleh pankreas. Enzim-enzim tersebut yaitu enzim amilase, tripsin, dan lipase. Bisa yang perhatikan. Kemudian makanan akan diubah menjadi nutrisi ya, yang akan diserap oleh tubuh. Nutrisi dari makanan yang diserap oleh usus halus ini berupa lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral. Fungsi usus halus antara lain: 1. Memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh. Yang kedua, menetralkan makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Dihasilkan oleh pankreas. Enzim-enzim tersebut yaitu enzim amilase, tripsin, dan lipase. Selain itu, terdapat juga enzim yang dihasilkan oleh hati yang berfungsi memecah lemak. Selanjutnya, usus besar. Makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Nah, selanjutnya dari usus halus, makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Makanan yang tidak diserap oleh usus halus maka akan masuk ke dalam usus besar dan menjadi feses. Sebagai ujung saluran pencernaan, usus besar akan mengeluarkan sisa dari makanan yang dicerna. Di dalam usus besar terdapat Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti
banyak hal guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami guruku tersayang. Cinta tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis mengerti banyak hal guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis mengerti banyak hal guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis mengerti banyak hal guruku, terima kasihku. Ya.
Waktunya 3 menit ya. Kalau sudah lanjutkan soal nomor 2. Jangan ditulis semua ya. Dan ditulis nama dan Azhar sudah selesai. Ya. Sekarang nomor 2 dibalik halaman 2 ya. Perhatikan gambar di atas. Perhatikan gambar di layar ya. Ya, kamu perhatikan gambar itu di halaman 1 ya. Itu ada di halaman 1 nomor 1 sampai 9. Semuanya perhatikan yang ada di nomor 1 ya. Nah, sekarang sebutkan nama organnya, tidak fungsinya ya. Nomor 1, 7, 3, dan 8. Nomor 1 namanya apa? Nomor 3 namanya apa? Nomor 7 namanya apa? Nomor 8 namanya apa? Menurut gambar soal nomor 1 ya. Perhatikan. Kalau bilang ini, perhatikan gambar di atas. Gambar di atas itu tadi gambar nomor 1 ya. Gambar nomor 1 ya. Coba sebutkan apakah nama organ pencernaan manusia yang terdapat pada nomor 1, 3, 7, dan 8. Antara nomor 3 dan 4 ya. Nomor 3 itu yang berwarna merah, hati. Nah, itu namanya apa? Nomor 3 ini ya. Terus nomor 4 ini. 1, 3, 7, dan 8. Kita disebutkan semua. Sudah masuk? Ya, sudah bisa kelompok, sudah semua ya. Bagus. Sekarang nomor 3. Perhatikan. Jelaskan apakah nama dan fungsi organ. Jelaskan apakah nama dan fungsi organ yang ditunjukkan oleh organ nomor 4, 8, dan 9. Contoh misalkan tadi 4 lambung. Oke, nomor 4 lambung. Nah, fungsinya apa? Ditulis namanya dulu ya, nama organnya, nomor 4 apa, terus fungsinya sama punya.
waktunya 5 menit lagi. Ya. Nomor 9 namanya apa? Anus. Fungsinya apa? Nomor 8 namanya apa? Nomor 8. Khusus harus benar. Dan tidak cukup jawabannya di bawahnya ya, ditulis di bawahnya.
nomor 4, buatlah urutan pencernaan pada manusia dengan lengkap mulai dari mulut, diberi tanda panah. Mengumpulkan kepala saja teman-teman. Ya, sambil menunggu temanmu yang belum selesai, ada pertanyaan apa tidak? Tentang sistem organ pencernaan pada manusia, mulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, diakhiri ke anus. Ya. Ya, sekarang tiap kelompok dan anak menulis satu refleksi ya pada hari ini di lembar kertasnya masing-masing atau ditulis ya. Ditulis nama kelompoknya, misalkan Bisma, Rama, Bis, misalnya. Satu kelompok hanya mengumpulkan satu. Sobekkan tulis. Satu kelompok satu. Ditulis nama kelompoknya dulu 1 sampai 4.
Apa yang sudah berjalan dengan baik di dalam kelas? Apa yang sudah berjalan dengan baik di dalam kelas? Tanda tanya. Lagi ulangi. Apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas? Tanda tanya. Apa yang disukai dari kegiatan pembelajaran pada hari ini? Perlu diulangi pertanyaannya? Perlu apa tidak? Ya. Nomor 2. Pelajaran apa yang didapatkan? Pelajaran apa yang kamu dapatkan selama pembelajaran? Tadi materinya tentang apa? Pelajaran apa yang kamu dapatkan selama pembelajaran? Ya, nomor 3. Apa yang ingin saya ubah untuk meningkatkan atau memperbaiki hasil pembelajaran saya? Apa yang ingin saya ubah untuk meningkatkan atau memperbaiki hasil pembelajaran saya? Yang terakhir, nomor 4. Nah, baik-baik ya. Nomor 4. Dengan pengetahuan yang saya miliki sekarang, Anda sudah jawab belum? Sudah. Nomor 4. Ini ya. Dengan pengetahuan yang saya miliki sekarang, dengan
pengetahuan yang saya miliki sekarang, apa yang akan saya lakukan jika harus mengajar pada kemudian hari. Nah, cita-citanya misalkan kamu jadi guru ya anak-anak ya. Semua jadi guru atau ustaz ya. Apa yang akan kamu lakukan jika harus mengajar dengan kegiatan yang sama di kemudian hari? Tuh, ya. Nomor 4. Jamil, didengarkan. Dengan pengetahuan yang saya miliki sekarang, apa yang akan saya lakukan jika harus mengajar? Apa yang akan saya lakukan jika harus mengajar kegiatan yang sama di kemudian hari? Tanda tanya. Kegiatan yang sama di kemudian hari, yang sama di kemudian hari. Apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya lakukan jika harus mengajar kegiatan yang sama di kemudian hari? Ya. Kesimpulan materi pada hari ini, coba dengarkan. Kesimpulan materi pada hari ini bahwa sistem organ pencernaan pada manusia adalah proses yang dilakukan oleh organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap oleh tubuh dengan baik, berubah menjadi energi. Jelas ya? Kesimpulan materi pada hari ini yaitu sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap oleh tubuh sehingga nutrisinya dapat berubah menjadi energi. Jelas anak-anak? Jelas ya. Terima kasih dari Pak Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwatul Nikmah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Batang. Di samping saya, rekan sejawat saya, Bapak Budi Rusyanto SPD. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri Depok 1. Kami berdua didampingi oleh Ibu Wijiati SPD FDMSI selaku pengajar praktek saya. Dalam kegiatan pasca observasi hari ini, kami akan melakukan kegiatan coaching terkait pembelajaran yang telah dilakukan oleh rekan sejawat saya, Pak Budi Rusyanto, pada tanggal 19 Februari tahun 2024 yang telah melaksanakan pembelajaran dalam kegiatan observasi. Saya di sini sebagai coach, sedangkan Pak Budi Rusyanto sebagai coaching. Langsung saja kita akan memulai kegiatan coaching dalam kegiatan pasca observasi hari ini.
Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Ima. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Selamat ya Pak Budi, kemarin sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kegiatan observasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari ya, tahun 2024, dan saya di situ selaku observer telah mengamati pembelajaran Pak Budi. Nah, hari ini bisa Pak Budi kita ngobrol-ngobrol bareng Kak, kita mengenai pembelajaran yang kemarin Pak Budi laksanakan. Iya. Nah, menurut Pak Budi nih ya, dari obrolan kita hari ini Pak ya, apa sih yang Pak Budi harapkan? Yang saya harapkan dari kegiatan ini bisa menggali kompetensi kognitif sehingga siswa dapat memahami dan menerima materi yang saya sampaikan. Dilanjutkan dengan kegiatan discovery learning dan kegiatan berdiskusi kelompok sudah terjalin kerjasama yang baik antar siswa dan sikap tanggung jawab. Oke, yang diharapkan Pak Budi kan dalam kegiatan kemarin ya, pada hari ini ya, Pak Budi bisa menggali dan juga menggali kompetensi kognitif siswa Pak ya, sehingga siswa itu dapat menerima dan memahami apa yang disampaikan oleh Pak Budi. Berarti juga Pak Budi sudah menyampaikan bahwa kegiatan diskusi kelompok juga sudah terjalin kerjasama Pak ya. Nah, dan sudah tumbuh rasa tanggung jawab pada siswa. Nah, bagaimana perasaan Pak Budi ya dari performa Pak Budi kemarin dalam kegiatan observasi yang telah Pak Budi laksanakan? Terima kasih. Perasaan saya dari performa pembelajaran kemarin terasa menyenangkan karena siswa terlihat antusias dan disiplin dalam menerima materi yang telah saya sampaikan. Di mana pada pembelajaran itu saya menggunakan metode PJBL atau pembelajaran berbasis proyek, adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Perasaan Pak Budi senang Pak ya, karena melihat antusiasme siswa ya, yang dalam pembelajaran itu ya, Pak siswa terasa nyaman dan senang mengikuti kegiatan pembelajaran yang Pak Budi laksanakan. Pak Budi juga sudah melaksanakan kegiatan dengan menggunakan PJBL ya, Project Based Learning ya. Jadi anak-anak juga semangat di dalam mengikuti pembelajaran. Apakah rencana pembelajaran yang Pak Budi susun itu sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah sudah Bu Ima, karena rencana pembelajaran telah saya susun secara sistematis dalam modul ajar dan menggunakan strategi yang saya persiapkan, yaitu kegiatan pembelajaran dengan berbasis proyek, menggunakan metode PJBL secara matang, meliputi media, video pembelajaran, serta menerapkan sintaks dari model pembelajaran berbasis proyek yang kita sesuaikan dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Baik Pak Budi, berarti rencana pembelajaran yang Pak Budi susun sudah dijalankan dengan baik ya tadi ya. Pembelajarannya sudah berjalan dengan sistematis dan juga sudah disiapkan modul ajarnya, strategi persiapannya juga sudah dipersiapkan dengan baik. Kegiatan pembelajarannya juga tadi menggunakan project based learning ya. Terus mengikuti tadi media, video pembelajaran ya. Sudah menerapkan sintaks dan juga model PPL-nya juga sudah disesuaikan dengan karakter dan juga kebutuhan murid. Nah Pak Budi, bagaimana tujuan pembelajarannya? Apakah sudah tercapai Pak?
sebelum saya memulai pembelajaran di dalam kelas, terbiasakan saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang saya pilih, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan proses pencernaan pada manusia, di mana proses pencernaan pada manusia itu dimulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan, dilanjutkan ke lambung, kemudian dari lambung makanan dicerna oleh usus halus, kemudian di usus besar, dan sampai sisanya dibuang melalui anus. Dan dengan hal itu saya terapkan pembelajaran dengan berbasis proyek karena mempermudah siswa dalam memahami materi yang akan saya sampaikan. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan pola makan dengan menu seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kedua-duanya alhamdulillah sudah tercapai dengan maksimal. Ya, tujuan pembelajaran yang sudah disusun sudah tercapai Pak Budi ya. Sebelum pembelajaran juga Pak Budi sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya kepada anak-anak Pak ya, yaitu yang pertama tadi peserta didik dapat mendeskripsikan proses pencernaan pada manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menerapkan pola makan dengan menu seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi alhamdulillah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Nah Pak Budi, apa sih area pengembangan ya yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini? Saya selaku guru kelas 5 sudah menerapkan tupoksi guru, diantaranya dengan mempersiapkan modul ajar atau RPP, sarana belajar atau media pembelajaran, evaluasi, LKPD, dan lembar penilaian dengan sebaik-baiknya. Area sasaran yang akan saya capai yaitu kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran pada siswa, sehingga di mana siswa dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan yang termasuk dalam tujuan pembelajaran. Jadi area pengembangan yang tidak dicapai Pak Budi yaitu kriteria ketuntasan minimalnya Pak ya, adanya sudah terpenuhi itu ya Pak ya. Kemudian tadi menggali kompetensi kognitif ya Pak ya, sehingga anak-anak bisa menerima dan juga memahami materi yang telah disampaikan Pak Budi. Kemudian tadi pada diskusi kelompok juga area pengembangannya ya sudah terjalin kerjasama Pak ya. Kemudian sudah tumbuh rasa tanggung jawab, yang itu juga termasuk dalam sikap disiplin positif ya. Termasuk sikap disiplin positif Pak ya. Nah sejauh ini Pak ya, jadi tingkat keberhasilannya itu sejauh mana Pak? Tingkat keberhasilan dari pembelajaran yang Bapak Budi laksanakan kemarin. Sejauh ini tingkat pembelajaran yang sudah saya capai dalam metode PJBL, alhamdulillah 80% anak itu memahami materi yang sudah saya sampaikan. Oke Pak Budi, untuk tingkat keberhasilannya berarti sudah cukup baik Pak ya. Sudah 80% Pak ya untuk memahami materi yang sudah disampaikan Pak Budi ya. Semoga ya nanti bisa meningkat lagi Pak ya, harapannya Pak ya. Menurut Pak Budi nih ya, apakah ada kendala yang dihadapi berkaitan dengan pembelajaran yang Pak Budi lakukan kemarin? Ya, menurut saya dari tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran 80%, bahwa ada sekitar 5 anak yang belum mencapai KTP atau kriteria ketuntasan pembelajaran,
sehingga saya harus memikirkan bagaimana cara mengatasinya. Ada sekitar 5 anak Pak ya tadi ya.